Halo semuanya, aku Mia. Di video kali ini aku akan berbagi informasi tentang pemberkasan CPNS sesuai dengan pengalamanku ketika melewati pemberkasan CPNS tahun 2019. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. Teman-teman, bagi kalian yang lolos SKB dan SKD, tahap selanjutnya adalah pemberkasan CPNS. Nah, ini merupakan salah satu tahapan yang penting karena ada juga yang sudah dinyatakan lolos SKD dan SKB tapi tidak bisa memenuhi pemberkasan dengan lengkap sehingga kelulusannya ini dibatalkan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi pada kalian. Di sini aku akan sharing informasi dan pengalamanku selama pemberkasan CPNS tahun 2019 di lingkungan pemerintahan Purwakarta. Langsung saja kita mulai dengan dokumen pertama yang perlu disiapkan, yaitu surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam menggunakan huruf kapital atau balok, bukan diketik di atas kertas folio bergaris dan ditanda tangani sendiri oleh pelamar. Tidak boleh ada coretan atau tip X sebanyak 2 lembar. Yang satunya bermaterai dan yang satunya lagi asli tanpa materai. Nah, jadi teman-teman di sini harus membuat surat lamaran yang ditulis tangan, bukan diketik ya, dan tintanya juga hitam. Kemudian yang kedua, fotokopi ijazah atau STTB berikut transkrip nilai mulai dari SD sampai pendidikan terakhir dan dilegalisir sebanyak 2 lembar. Bagi pelamar yang memiliki ijazah profesi seperti dokter, apoteker, dan lain-lainnya harus melampirkan fotokopi ijazah profesi yang dilegalisir pejabat berwenang. Pengalamanku waktu pemberkasan itu hanya diberi waktu 2 minggu untuk melengkapi berkas-berkas legalisir dan ini sangat memakan waktu sekali. Maka dari itu aku menyarankan pada teman-teman semua yang sudah dinyatakan lulus tahap SKD dan SKB untuk segera mulai legalisir ijazahnya karena ini sangat memakan waktu sekali teman-teman, apalagi kalau yang posisi sekolah atau kampusnya itu jauh dari tempatnya sekarang. Selanjutnya, yang ketiga adalah daftar riwayat hidup atau DRH yang ditulis tangan memakai huruf kapital atau balok dengan tinta hitam dan ditandatangani serta ditempel pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Yang satu asli bermaterai 6000 dan yang satu lagi asli tanpa materai. Nanti biasanya sudah ada formatnya kok teman-teman, jadi tinggal di print aja lalu ditulis tangan menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam. Selanjutnya, yang keempat, pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar, kemudian di balik pas foto ditulis nama dan tanggal lahir. Nah, teman-teman bisa mulai cicil ya untuk fotonya, baik yang berwarna ataupun yang hitam putih, supaya nanti ketika diperlukan sudah ada. Yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari Polres setempat. SKCK ini ditulis keperluannya untuk persyaratan CPNS Kabupaten Purwakarta. Ini karena saya di Purwakarta ya teman-teman. Tanggal penetapan kelulusan sebanyak 2 lembar. Yang satu asli dan satu lagi fotokopi yang dilegalisir. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dilegalisir juga dan kalau bisa yang agak banyak supaya nanti kalau ada perlu nggak usah repot-repot ngurus lagi ke Polres. Dan yang perlu diperhatikan lagi nih, SKCK-nya ini dikeluarkan dari Polres ya teman-teman. Kemudian yang keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RSU atau RSUD. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh dokter. Satu asli dan satunya fotokopi. Dan surat keterangan sehat rohani atau jiwa dari unit psikiatri rumah sakit yang perlu ditandatangani oleh dokter spesialis. Nah, jadi teman-teman kalian tuh harus melakukan cek kesehatan di rumah sakit umum ataupun rumah sakit
umum daerah. Kalau waktu itu persyaratannya boleh di rumah sakit mana aja, mau di Purwakarta, mau di Jakarta, mau di Bandung, bebas di mana aja, yang penting dari RSUD dan dokter yang menandatanganinya itu dokter PNS. Jadi dokternya ada NIP-nya gitu teman-teman. Kemudian yang ketujuh, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Kalau aku waktu itu tesnya di dinas kesehatan langsung karena di rumah sakitnya tidak menyediakan. Surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba ini butuh satu yang asli dan satu lagi yang fotokopi dilegalisir. Nah, jadi teman-teman bisa cek-cek nih dari sekarang di rumah sakitnya, tes narkobanya ada atau enggak di rumah sakit tersebut. Kemudian yang ke-8, surat pernyataan sesuai anak lampiran 4 Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Surat pernyataan tersebut sebanyak 2 lembar, 1 asli bermaterai dan 1 asli tanpa materai. Biasanya surat pernyataan ini sudah ada kok format aslinya, jadi teman-teman tinggal print aja. Kemudian yang ke-9, surat pernyataan bersedia tidak pindah kerja selama 10 tahun di lingkungan pemerintahan Purwakarta. Sebanyak 2 lembar asli bermaterai dan 1 asli tanpa materai. Surat pernyataan ini teman-teman yang aku bahas di video sebelumnya. Maka dari itu, dari sejak awal memilih lokasi, pas mau daftar milih lokasi, teman-teman ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Karena ada surat pernyataan kontrak itu lah teman-teman, selama 10 tahun nggak boleh minta pindah. Surat pernyataan ini diketik dan sudah ada formatnya ya, jadi teman-teman tinggal edit kemudian di print. Kemudian yang ke-10, KTP yang masih berlaku atau surat keterangan telah melakukan perekaman EKTP dari Disdukcapil sebanyak 2 lembar fotokopi yang sudah dilegalisir. Bagi teman-teman yang KTP-nya udah nggak berlaku atau belum ganti alamat ataupun belum jadi, segera diurus ya, soalnya banyak juga nih yang terkendala di masalah KTP. Kemudian yang ke-11, fotokopi tanda peserta ujian sebanyak 2 lembar. Kartu ujian yang teman-teman bawa ketika SKB dan SKD ini harus dikumpulkan, jadi jangan sampai hilang ya. Ya minimal kalian punya file PDF kartu tanda peserta tersebut, jadi nanti bisa di print ulang. Kemudian yang ke-12, surat keterangan registrasi sesuai dengan keahliannya untuk tenaga kesehatan dilegalisir pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar. Ini untuk tenaga kesehatan ya, harus dikumpulkan juga STR-nya. Kemudian yang ke-13, sertifikat pendidik untuk tenaga guru dilegalisir pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar bagi yang memiliki. Kalau yang belum memiliki tidak perlu mengumpulkan sertifikat pendidiknya. Selanjutnya yang ke-14, surat keterangan disabilitas dari RSU atau RSUD tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan bagi peserta yang mendaftar jenis formasi disabilitas 1 asli dan 1 fotokopi. Ke-15, selanjutnya nih yang terakhir, peserta yang dinyatakan lulus tetapi tidak memenuhi atau tidak melengkapi persyaratan atau kelengkapan administrasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Teman-teman, untuk melengkapi persyaratan tadi, biasanya diberikan waktu 2 minggu. Waktu yang cukup singkat melihat apa yang perlu dilengkapinya itu banyak ya teman-teman. Harus legalisir ke sekolah, harus legalisir ke kampus, ke Disduk, kemudian ke Polres juga harus bikin SKCK, belum lagi ke rumah sakit. Maka dari itu aku menyarankan teman-teman semua untuk mulai mencicil dokumen mana aja yang akan difotokopi dan juga akan dilegalisir. Kemudian teman-teman juga persiapkan nih fotonya perlu berapa, materainya perlu berapa. Tapi untuk surat keterangan sehat dan SKCK sebaiknya teman-teman tunggu pengumuman dulu. Biasanya suka ada hal-hal khusus seperti kalau di SKCK keperluannya untuk apa. Jadi lebih baik tunggu pengumuman resmi karena biasanya suka dikumpulkan gitu teman-teman peserta CPNS-nya yang akan melakukan pemberkasan untuk menyamakan persepsi seperti keperluan SKCK-nya itu untuk apa, keterangan keperluan suket kesehatannya untuk apa, teknis pengumpulannya gimana, mapnya warna apa, dikumpulkannya di mana. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman.
Sekian sharing dari aku terkait pengalamanku selama pemberkasan CPNS 2019. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.